Jadi Jawa itu kalau berpikir yang pertama apa? Percaya ada namanya kebenaran universal. Ada sesuatu kebenaran yang abadi, yaitu mungkin kasunyatan atau sangkan paran. Sangkan paran itu asal-usul hidup kita. Kita dari mana mau kemana. Nanti arahnya pasti ke arah spiritualitas. Ada kebenaran-kebenaran universal. Ini kalau dalam kajian tasawuf, ini wawasan-wawasan universal inilah kuncinya hidup yang harus kita kejar. Ini wawasan yang dulu oleh Allah dititipkan pada Nabi Adam. Saya awali dari sini. Sebenarnya menjawab apakah filsafat Jawa, semua filsafat sebenarnya itu sesuai dengan Islam apa tidak, itu sebenarnya pertama-tama menjawab mudah itu dilihat levelnya. Kalau kita membahasnya level nilai, nilai ini kan sesuatu yang sifatnya universal, umum, kebenaran, kebaikannya biasanya bisa diterima di mana saja. Itu biasanya cocok dengan nilai apapun, bahkan dengan barat pun filsafat Jawa ini bisa cocok, bisa sesuai di level nilai. Nanti mulai ada perbedaan-perbedaan itu kalau sudah masuk level norma. Norma itu kan penerjemahan dari nilai. Nilai itu ya semacam persaudaraan itu nilai, kesederhanaan itu nilai. Itu kan ini nilai-nilai. Kalau di level ini sebenarnya filosofi dunia itu saling sesuai, tapi berbeda kalau sudah masuk ke level norma. Norma itu berarti sudah ada aspek praksisnya. Kalau sudah praksis itu praktek nyatanya. Ini biasanya menyesuaikan dengan sejarahnya, menyesuaikan dengan wilayahnya, menyesuaikan dengan kondisi geografisnya. Kalau belajar filsafat itu kan kalau norma itu nanti ada 3, norma hukum, ada norma sosial, ada norma susila. Kalau hukum itu ya hukum, kalau agama Islam jadinya fikih. Kalau norma sosial itu yang kesepakatan bersama, adat. Kalau ada hukum adat, aturan seperti di Jawa, di Sunda, ada norma-norma kesepakatan bersama, norma sosial. Kalau norma susila itu sopan santunnya. Nah, ini bisa beda-beda. Fikih itu kan juga beda-beda. Ada mazhab-mazhab, ada aliran-aliran, ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, hukum. Di hukum negara juga beda-beda. Nilai keadilannya sama, tapi diterjemahkan dalam hukum bisa beda-beda sesuai dengan lokalnya, wilayahnya. Nah, siang hari ini berarti kita membahas tentang nilai. Ini mudah kalau ingin mencari kesesuaiannya dengan misalnya Jawa dengan Islam atau Jawa dengan apa, itu lebih mudah kalau membicarakannya level nilai. Yang agak sulit nanti di level norma. Nah, biasanya konflik-konflik, ketidaksesuaian itu masuk ke ranah norma. Kalau kita lebih fokus ke nilai, sebenarnya lebih mudah untuk menjalin kerukunan. Selama ini kita banyak lebih fokus ke normanya, aspek praksisnya. Jadi lebih banyak lihat perbedaan. Nah, nilai itu diterjemahkan dari namanya worldview, cara melihat dunia. Pandangan dunia. Dari mana sih nilai-nilai muncul? Itu ya dari cara masyarakat memahami dunianya. Berarti nilai-nilai dalam falsafah Jawa nanti ya sesuai dengan cara orang Jawa melihat hidupnya. Nah, ini dasarnya ini. Nah, kita mulai dari sini. Bertemunya Islam dan Jawa. Nanti saya ingin membicarakan dulu bahwa secara sejarah sebenarnya tidak aneh kalau Islam, falsafah hidup Jawa itu sesuai dengan Islam. Yang pertama harus kita ingat, Islam itu masuk ke Jawa dibawa oleh para wali tidak dengan cara menggusur peradaban, bikin peradaban baru, tapi istilahnya, ini istilah saya ambil dari peneliti luar, namanya Clifford Gate. Clifford Gate itu menyebut Islam masuk ke Jawa itu dengan cara merebut peradaban. Jadi tidak menggusur peradaban, membuang peradaban lama diganti yang baru.
Nanti kalau Bapak Ibu tertarik, ada bukunya itu yang judulnya Agama Jawa. Beliau itu neliti masuknya Islam ke Jawa dan ke Turki. Kalau di Turki itu jenisnya menggusur peradaban, membangun peradaban. Jadi budaya lama digusur, dibangun budaya baru. Tapi di Jawa, di Indonesia tidak. Modelnya merebut peradaban. Jadi wadah budayanya tetap. Tidak ada budaya yang diganti habis-habisan, tidak dianggap haram semua, dibasmi, enggak. Tapi wadahnya tetap dipakai, wadah budayanya. Sementara isinya diisi dengan nilai-nilai keislaman. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kemarin waktu sesinya Sunan Kalijogo, bagaimana beliau wayang juga dipakai, tembang juga dipakai, bahkan cangkul, bahkan apa saja, baju semua dipakai. Dalam rangka apa? Memasukkan nilai-nilai keislaman di sana. Jadi budayanya tidak disingkirkan, tapi diisi dengan muatan keislaman. Kalau Bapak Ibu membaca serat-serat, serat Sentini lah, Babat Tanah Jawa lah, itu kelihatan sekali bagaimana term-term yang semula term-term budaya Jawa asli masuk dengan pemaknaan gaya Islam. Kalau Bapak Ibu membaca Babat Tanah Jawa itu malah ada silsilahnya sejak Nabi Adam sampai raja-raja Jawa. Oh, itu kan unik, itu khas. Kok bisa ya, bisa sampai ke sana. Tapi memang prosesnya seperti itu. Jadi wadah budayanya tidak disingkirkan, tapi isinya saja diisi dengan Islam. Itu yang pertama, yang memudahkan. Mengapa sih kok mudah untuk menyebut bahwa ajaran Islam itu selaras dengan filosofi hidup Jawa? Karena memang Islam masuk tidak dengan menghancurkan budaya Jawa, tapi dengan cara mengakomodasi dan mengadaptasinya. Kalau bahasanya Clifford Geertz ya dialog, integrasi, dan akomodasi. Nah, alasan pertama itu. Alasan kedua, mengapa sih Islam itu mudah masuk ke Jawa, dan Jawa kok begitu saja sesuai dengan Islam? Karena Islam yang masuk ke Jawa itu Islam yang aspek batinnya. Jadi Islam yang masuk ke Indonesia awal sebenarnya tidak hanya di Jawa, itu Islam yang coraknya tasawuf, coraknya sufistik. Makanya ketika fokus kepada sufi, ini langsung nyambung dengan budaya Jawa. Jawa itu memang suka dengan yang batin-batin, suka dengan kedalaman-kedalaman batin, rimo, harmoni, dan lain sebagainya. Ini langsung klop dengan Islam. Islam yang masuk itu bisa langsung diterima. Ini kalau dalam tasawuf yang masuk sufi, yang masuk jalur torekot, mudahnya begitu. Torekot ini kan kebatinan. Ini saya sebut beberapa tokoh wali dengan torikotnya masing-masing. Di Jawa itu kan Islam yang membawa para wali songo. Dan wali songo itu hampir semua itu mursyidnya torikot. Itu di catatan saya misalnya Sunan Ampel itu torikoh Naksabandiyah, Sunan Giri itu mursyidnya torikoh Sapariyah, Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon itu torikotnya Kubrowiyah dan Saziliyah. Syekh Siti Jenar dulu kita di Dialog Positif ada torikohnya Akmaliyah. Sunan Bonang itu Naksabandiyah dan Satariyah. Sunan Muria Naksabandiyah. Sunan Kalijogo kemarin itu Satariyah melanjutkan Sunan Bonang, dan Akmaliyah melanjutkan Syekh Siti Jenar. Jadi berarti memang yang masuk itu Islam jenis tasawuf. Tasawuf itu kan kebatinannya Islam. Ini makanya mudah masuk ke Jawa, bisa langsung diterima oleh masyarakat. Jadi Wali Songo itu kan hanya sekitar 2 abad ke-14 sampai abad ke-16 itu mampu mengislamkan 80% penduduk Jawa. Jadi karena memang masuknya lewat jalur batin ini. Orang Jawa itu kan kalau sudah disenggol batinnya, urusan rasa, urusan rasa itu langsung tersentuh. Nah, jadi alasannya mengapa sih kok
kompatibel antara Islam dan Jawa itu karena memang soul-nya, kalau anak hari ini menyebut itu, passion-nya itu sama, ada di aspek kebatinannya. Nah, ini jadi bertemunya Islam dan Jawa ini nanti memudahkan kita memahami. Nah, kita awali sekarang dari yang tadi. Tadi saya bilang kita membahas nilai-nilai filosofis Jawa yang itu diawali dari worldview, pandangan dunianya masyarakat Jawa. Orang Jawa itu melihat dunia itu seperti apa sih? Nah, ini 7 worldview-nya orang Jawa. Ini yang jadi karakter Jawa. Kalau orang Jawa kok tidak memiliki karakter ini kalau di Jawa disebut durung Jawa. Durung Jawa itu belum Jawa berarti, atau Jawanya masih belum sepenuhnya, ya masih tidak asli. Jadi Jawa yang asli itu worldview-nya seperti ini. Pandangan dunianya cirinya 7 ini. Yang pertama, ketuhanan. Jadi ketuhanan itu berarti orang Jawa itu pasti percaya pada Tuhan, entah dengan sebutan apapun, bahkan sejak lama, bahkan sebelum masuknya Hindu, Buddha, zaman kita menyebut zaman pra-modern awal itu ya sudah ada kepercayaan pada agama. Orang Jawa kuno itu punya agama namanya Kapitayan. Kapitayan itu punya banyak sekali tinggalan-tinggalan kalau di Jawa. Istilah Tuhan itu awalnya dari Kapitayan. Pokoknya yang kata-kata awalnya tu itu sebagian besar dari Kapitayan. Tugu, tunggul. Kalau manusia cerdas itu tutuk dan seterusnya. Ini dari tradisi Kapitayan. Itu ada unsur ilahiyahnya berarti. Nah, ini jadi orang Jawa itu pasti bertuhan. Dan tidak hanya bertuhan, berketuhanan. Berketuhanan itu sangat mengedepankan perilaku religius. Nah, itu worldview-nya yang pertama. Jadi kalau ada orang Jawa kok ateis, itu rasanya tidak nyambung sama kejawaannya. Kalau ada orang Jawa kok agnostik, itu ya kok tidak Jawa ya rasanya. Jawa itu soul-nya, jiwanya itu jiwa ketuhanan. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, orang Jawa itu worldview-nya adalah takdir. Banyak sekali nanti kalau kita menjelajahi falsafah Jawa itu kalimat-kalimat rilo, nerimo, pasrah, itu jadi penerimaan pada takdir. Itu cirinya orang Jawa. Ini kekuatan, meskipun dalam sejarah kadang-kadang ya jadi blunder. Misalnya kok kuat ya kita dijajah ratusan tahun misalnya. Nah, itu mungkin karena ada daya tahan yang luar biasa dengan worldview takdir ini. Dengan worldview kalau memang Tuhan menghendaki seperti ini ya mau bagaimana lagi. Nah, ini worldview takdir ini menguatkan kita. Makanya hari ini kan kita pandemi hampir 2 tahun ini dengan segala pernak-pernik pengelolaan yang kadang-kadang membuat kita jengkel. Tapi percayalah masyarakat kita itu kuat, tangguh. Jadi sampai sudah sebanyak ini kan yang masuk rumah sakit itu sudah berapa hari ini. Tapi kan coba keluar, biasa saja, tidak ada orang yang merasa wah ini nanti, enggak. Lebih banyak kita memang punya mental pasrah. Ya sudah, kalau mau waktunya sakit ya diobati, tidak sembuh ya berarti nanti meninggal ya sudah takdirnya, begitu saja mikirnya. Simple sekali. Ini memang worldview-nya seperti itu. Jadi ya ini dari aspek daya tahan ini luar biasa. Meskipun nanti kalau pakai logikanya orang barat dari aspek progres, jadi tidak terlalu signifikan, tidak terlalu kayak orang barat itu kan perkembangan yang cepat, pesat, itu kan yang dihitung. Tapi dari aspek daya tahan menghadapi situasi kita lebih kuat. Karena apa? Punya worldview takdir ini. Jadi hidup yang berat itu kan susah ditahan. Itu kan kalau kita merasa hidup ini harus diubah, diperjuangkan terus-menerus. Kalau situasi terjadi kita tidak terima, harus diolah. Itu biasanya berat. Tapi enteng kalau kita bisa, ya sudah.
memang sudah waktunya kok, wis wayahe, memang sudah situasinya begini, mau gimana lagi, harus kita terima. Ini with view Jawa ada kekuatan di situ. Oke. Itu with view yang kedua. Makanya di antara cirinya orang Jawa itu tidak suka kompetisi. Jadi kompetisi yang berlomba-lomba biar jadi yang nomor satu yang itu enggak. Karena saya enggak tahu, ini mungkin pengaruh apa ya. Ada yang bilang ini pengaruh mental agraris. Agraris itu petani. Petani itu kan enggak seperti pekerja kantoran. Dia menanam padi, merawat, kemudian tinggal menunggu dia bisa dipanen. Jadi aspek yang utamanya kan kalau seorang petani itu menunggu panen. Jadi tidak kok mengejar-ngejar, tapi menunggu. Kita kan kalau rezeki itu kan biasanya kan kalimat yang kita pakai kan menunggu rezeki diberikan oleh Allah. Rezeki sudah ada yang bagi, dan seterusnya. Ini logika-logika with view dari yang kedua ini. Jadi ini khas Jawa itu sudah, kalau sedang susah-susahnya kemudian logika yang dipakai Anda, yes, memang sudah takdirnya begitu. Apa saja ayo kita syukuri. Ini khas itu sudah kayak Jawa. Kadang-kadang ditipu habis-habisan, masih alhamdulillah masih dikaruniai kesehatan meskipun ditipu habis-habisan. Alhamdulillah selalu begitu. Jadi daya tahannya luar biasa. Itu gaya Jawa yang kedua. Yang ketiga, percaya pada yang imateri dan supranatural. Nah, ini khas sudah ya. Ini sebenarnya sangat religius juga. Kalau dalam agama kan keimanan pada yang gaib itu salah satu pilarnya agama. Dan orang Jawa juga sebelumnya sudah percaya itu, adanya yang gaib-gaib. Apalagi pra-Islam itu sudah banyak. Kita hari ini kenal jin, setan, macam-macam. Nama setan itu kamusnya bisa tebal bukunya. Ada gondorwo, ada pocong, ada apa saja. Kalau di barat kan hantu setan itu paling 1-2, paling vampir sama apa. Oh, kalau kita kadang setiap daerah itu punya ciri hantunya sendiri-sendiri. Nah, itu karena memang di antara karakter kita itu imaterial dan spiritual. Ini with view, jadi mungkin sudah mendarah daging di kita, maka tema-tema supranatural itu kan selalu laku. Kalau ingin, ingin bikin film yang laku, bikin horor-hororan, hantu-hantuan itu mesti laku. Acara TV yang laku ya, bikin yang itu laku. Kenapa? Karena kita punya mental ini, punya pandangan dunia imaterial supranatural. Kadang-kadang acara Zoom kayak gini santai-santai, misalnya di belakang saya kok ada cahaya lewat, itu mesti menafsirkannya ke sana. Mesti pertama ditafsirkan, oh ini ada apa di belakang, mesti begitu nanti. Jadi karena memang warisan DNA kita itu warisan percaya pada imaterial supranatural. Nah, ini with view-nya. Kemudian orang Jawa lagi juga percaya pada hakikat dan kedalaman. Biasanya memang tidak terlalu mengunggulkan yang material, tidak terlalu mengunggulkan formalitas-formalitas, termasuk ritual-ritual yang sifatnya fisikal. Jadi orientasinya selalu pada yang hakiki, yang lebih dalam. Ini juga khas Jawa. Makanya di Jawa itu banyak sekali ekspresi-ekspresi religius yang macam-macam, beragam. Kalau Bapak Ibu belajar tentang filsafat Jawa atau sejarah religi Jawa, itu tidak ada ritual yang seragam pakem bahwa ini loh khas Jawa, macam-macam. Cara bikin sajen lah, cara apa, nggak ada keseragaman. Karena memang fokusnya bukan pada itu, fokusnya pada kedalamannya, pada hakikatnya. Yang fisik itu dianggap hanya simbol-simbol saja. Nah, itu ciri yang keempat. Ya, ini nanti yang banyak kita bahas, mungkin filosofi tentang hakikat. Kemudian pastinya with view Jawa itu sangat concern dengan kesusilaan, tata krama, sopan santun. Jadi yang penting menghargai orang dengan rumus-rumus sesuai yang disepakati tentunya. Ini jadi tekanan, bahkan bicara saja kan ada ngoko, ada kromo Injil. Ini tekanan-tekanan pada, kalau agama itu namanya akhlak dan adab.
yang isinya meskipun benar, tapi kalau dikemas secara moral susila tidak tepat, itu di Jawa tetap dianggap buruk. Karena kemasan moral dan susila ini dianggap penting bagi orang Jawa. Makanya kadang orang Jawa itu, kita menyebutnya orang Jawa itu kalau di depan kok kelihatan senyum, tapi meskipun mungkin dalam hatinya tidak begitu. Iya, karena memang orang Jawa mengedepankan kesusilaan. Jadi sopan santun, tata krama. Jadi itu kalau orang Jawa kan menyebutnya ajining diri ono ing lati, ajining sarira ono ing busana. Ini sebenarnya menunjukkan kesusilaan. Kemuliaan diri itu ada pada mulut kita, dan kemuliaan badan itu ada pada yang kita pakai. Maka cara berpakaian, cara berbicara itu sangat diatur. Karena memang world view-nya ke sana. Kemudian kebersamaan. Jadi orang Jawa punya mental, pokoknya suka dengan kebersamaan, rukun, gotong royong, guyub. Makanya orang Jawa punya pepatah, mangan ora mangan, ngumpul. Jadi meskipun makan atau tidak makan, yang penting kita kumpul. Jadi kesulitan apapun tidak masalah, yang penting kita bareng-bareng ngumpul. Jadi guyub, gotong royong. Jadi mengapa sih kalau Idul Fitri mudik itu harus mudik, susah sekali dicegah, susah sekali dihalangi, karena world view kita, mental kita itu mental ini, kebersamaan, bareng-bareng. Meskipun sudah ala lewat WA, lewat Zoom aja kan cukup, belum cukup bagi orang Jawa. Harus ketemu langsung, salaman, dan seterusnya. Ini kebersamaan. Memang DNA-nya begitu, world view-nya sejak nenek moyang begitu. Kebersamaan itu penting. Makanya Jawa ini kan jadi penuh sekali penduduknya, overpopulasi, karena mungkin tidak ada mental petualang yang menjelajah kemana-mana. Karena keluar daerah itu berat. Mengapa? Karena sejak awal logikanya memang kebersamaan. Saya itu di Jogja sudah puluhan tahun, tapi setiap kali pulang tetap ditanya, kapan balik lagi? Saya aslinya kan Mojokerto, Jawa Timur. Kapan balik lagi ke Mojokerto? Kok iya kerasan banget di Jogja? Karena memang logikanya logika harus hadir, harus bareng-bareng. Jadi ini sudah world view-nya, sudah begitu. Dan yang terakhir pasti simbolisme itu, kalau bahasa Jawanya, orang Jawa itu tempatnya pasemon. Pasemon itu sindiran, kiasan. Apa-apa ada simbol. Ada banyak, kalau ini sudah kapan-kapan kita bahas khusus simbolisme dalam budaya Jawa ini. Luas sekali, apa saja ada maknanya. Kata-kata disingkat-singkat. Dulu waktu di dialog positif pas Sunan Kalijogo itu bahkan cangkul juga jadi simbol, bajak juga jadi simbol, ada maknanya, baju juga ada maknanya, cara berjalan itu juga dimaknai. Orang Jawa bahkan punya namanya ilmu titen. Ilmu titen itu segala gejala alam itu tidak hanya dilihat hanya sebagai fenomena, tapi dia ada maknanya, dia menyimbolkan sesuatu. Kalau situasi seperti ini maknanya apa? Situasi seperti itu maknanya apa? Kok ada huru-hara wabah di tahun ini tahun berapa sih? Sedang apa sih? Nah, itu maknanya apa? Itu semuanya ada simbolnya kalau orang Jawa. Bahkan kita kayak mata kita kayak kedutan itu, kayak yang tiba-tiba bergetar mata kiri apa mata kanan, itu ada maknanya. Tahi lalat, itu di pipi apa, di dagu apa, di hidung, itu semuanya ada maknanya. Jadi orang Jawa semua dimaknai, diposisikan sebagai simbolisme. Jadi bahkan kalau membaca primbonnya orang Jawa itu, mencari istri, mencari suami, itu dijelaskan detail. Kalau dahinya seperti ini wataknya begini, kalau hidungnya begini, cirinya begini, dan seterusnya. Jadi itu cara berpikir simbolis. Apa saja dicari maknanya. Jadi kalau di Jawa namanya ilmu titen. Jadi titen itu dititeni, diingat-ingat. Gejala alam, fenomena kemanusiaan diingat-ingat. Jadi, oh ini hari ini
kok ya terjadi begini-begini. Wah, ini berarti harus diingat ini. Kalau hari begini aku tidak boleh macam-macam karena ternyata banyak bencana yang terjadi. Itu namanya ilmu titek. Simbah saya meninggalnya hari Kamis Kliwon. Nah, kalau begitu besok kalau ada acara-acara saya jangan ditaruh di hari Kamis Kliwon karena ini hari pas meninggalnya Simbah. Ini berarti hari yang kurang menguntungkan dan seterusnya. Ini cara membaca orang Jawa. Jadi namanya ilmu titek. Ya, banyak nanti kearifan-kearifan selanjutnya dari cara simbolisme ini. Tapi yang jelas seperti inilah world view-nya orang Jawa. Jadi cara orang Jawa memahami dunia dengan dasar-dasar ketuhanan, percaya pada ketetapan takdir yang imaterial spiritual, tidak hanya berhenti pada penampakan tapi masuk ke hakikat, fokus pada kesusilaan, kebersamaan, dan juga mode hidup simbolik. Nah, inilah nilai-nilai tadi. Saya jejer dengan nilai-nilai modern untuk lebih memudahkan kita pahami apa sih sebenarnya nilai yang diutamakan oleh orang Jawa. Ini yang saya sebut, dari sini mungkin lebih mudah kita sadari betapa ternyata ajaran filosofi Jawa itu lebih dekat dengan agama. Jadi yang pertama, orang Jawa itu memposisikan dirinya sebagai bagian dari alam. Jadi, makanya ada istilah memayu hayuning bawono. Jadi kita ini harus mempercantik alam. Kehadiran kita harus menambah cantiknya alam. Jadi tidak seperti peradaban modern. Kalau peradaban modern kan memposisikan manusia itu di atas alam, yang menguasai alam. Tapi orang Jawa punya nilai kita harus menyesuaikan diri dengan alam. Alam bagi orang Jawa itu masuk sakral. Jadi makanya Bapak Ibu jangan heran, orang Jawa itu apa saja, bahkan binatang, bahkan tumbuhan itu bisa dikasih gelar kiai. Di Solo itu kebo bisa kiai, keris bisa kiai. Jadi rumah mungkin bisa jadi alam sekelilingnya, benda-benda sekelilingnya itu dipandang sakral oleh orang Jawa. Setiap binatang, setiap entitas kehidupan dalam ekosistem dirinya itu bernilai sakral. Kalau sudah dinilai sakral itu kan pasti tidak akan sembarangan. Jadi itu beda dengan gaya barat yang eksploitatif. Jadi kita ini kalau bagi orang Jawa, keluarga itu tidak hanya manusia, tapi juga segala yang ada di ekosistem. Bahkan tidak hanya yang kelihatan, yang gaib juga keluarga. Jadi itu gaya Jawa. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan ekosistem hidup sekeliling kita. Baik itu binatang, tumbuhan, bahkan makhluk-makhluk gaib itu juga diposisikan ada dalam ekosistem hidup kita. Yang semuanya keberadaannya harus dihargai. Nah, ini nilai-nilai kejawaan yang menonjol. Jadi makanya lebih mudah nanti misalnya kita gimana sih mengatasi problem konservasi alam, dunia yang rusak, itu mungkin kearifan-kearifan lokal menurut saya penting menjadi pertimbangan. Yang kedua, orang Jawa itu berpikirnya, arahnya, orientasi hidupnya selalu spiritual, mistis. Jadi spiritual itu apa saja termasuk yang materi-materi dispiritualkan. Kalau bahasanya tasawuf itu dilihat sebagai apapun yang sedang dihadapannya, dilihat, diposisikan sebagai manifestasi hadirnya Tuhan. Jadi orientasi spiritual itu mengapa sih tadi kok alam semesta disakralkan sama orang Jawa, tidak dieksploitasi seperti Barat, karena apapun yang dia lihat dipandang sebagai manifestasi kehadiran Tuhan. Mungkin manifestasi dari keindahan Tuhan, manifestasi dari keagungan Tuhan, manifestasi dari kebesaran Tuhan. Pokoknya semuanya diarahkan ke Tuhan. Jadi
Sementara kalau pakai logika modern, kita sering terjebak dengan cara berpikir rasional, empiris, yang berhenti pada bendanya, berhenti pada pikiran kita. Tapi kalau orang Jawa punya kecenderungan spiritual. Jadi apa saja dispiritualkan. Dispiritualkan itu diberi nilai-nilai ketuhanan. Misalnya dispiritualkan itu kalau kita punya kambing, kita sembelih bareng-bareng, kita bikin nyate, itu rasional empiris. Tapi kalau kita buat korban misalnya, nah ini kan bulan depan korban, kita jadikan dia persembahan kepada Tuhan, itu namanya dispiritualkan. Ya kayak kita punya uang dibuat jajan, itu ya rasional empiris. Tapi ketika kita buat sedekah, dia jadi spiritual. Nah, orang Jawa punya orientasi itu, spiritual mistis. Makanya orang Jawa itu senang sekali selamatan, senang sekali bagi-bagi makanan, ngundang orang kumpul-kumpul. Ini dengan logika spiritual ini. Jadi apa saja diorientasikan ke ranah spiritual. Jadi kan beda nilainya antara kumpul-kumpul traktiran dengan niat sedekah, kumpul-kumpul untuk saling berbagi. Itu nilainya sudah spiritual. Jadi itu gaya Jawa. Kemudian ya emosional intuitif, mengedepankan rasa. Jadi tidak hanya pikiran, kalau bahasa filosofis ya mengedepankan empati. Jadi tenggang rasa, memposisikan diri di posisinya orang lain. Makanya orang Jawa itu punya budaya sungkan, punya budaya unggah-ungguh. Itu dalam rangka ini mengembangkan sikap tenggang rasa. Oke. Kemudian yang keempat, nilai-nilai kejawaan juga adalah ketentraman, kemapanan. Jadi memang orang Jawa lebih suka hidup yang tentram, yang mapan, yang nyaman dibandingkan hidup yang dikejar-kejar, berlomba-lomba, kompetisi, siapa yang unggul, siapa yang kalah. Orang Jawa lebih suka mapan saja, nyaman saja, tentram saja. Makanya tadi saya bilang mentalitas Jawa itu tidak terlalu suka kompetisi. Jadi mentalnya sudahlah apa yang ada kita terima. Ini semoga ini nanti tidak mengimbas ke olahraga ya. Nanti jangan-jangan jadi alasan. Kenapa kok? Gak apa-apa, segini aja kalah juga gak apa-apa ya. Gak apa-apa, ya memang takdirnya kalah, mau gimana. Jadi karena memang mungkin kita tidak bakat kompetisi itu. Mentalnya memang dididik mental zona nyaman saja, mapan nyaman saja. Jadi itu mungkin berpengaruh di banyak hal. Ini mungkin perlu diteliti sampai hari ini sejauh mana kita masih punya mentalitas ini. Jadi kalau di kelas-kelas, di kampus-kampus itu kan selalu mahasiswa itu diprovokasi untuk ayo kita maju, ayo kita kompetisi. Tapi kan selalu boleh dicek itu Bapak Ibu, ranking pendidikan kita ada di mana, ranking apa kan dari sisi ranking-rankingan itu kita selalu ada di bawah. Jangan-jangan memang mental kita enggak di situ. Jadi kalau menceritakan kita itu enggak bisa kalau cerita dengan logika ranking-rankingan itu. Jadi yang harus dilihat kita nyaman atau tidak dengan itu. Kalau dari Jawa dilihat. Jadi tidak pinter juga tidak apa-apa, yang penting nyaman. Tidak kaya juga tidak apa-apa, yang penting senang, bahagia. Kan selalu begitu cara berpikir. Nah, jadi itu mungkin antara lain karakternya. Dan orang Jawa itu cenderung melihat segala sesuatu secara holistik, utuh, tidak parsial. Dan puitis, simbolik tadi kan kecenderungannya terus jadi puitis. Lagu-lagu lah, ada makna-makna lebih romantik. Jadi tidak hanya kayak sains. Kalau sains itu kan deskriptif, dijelaskan apa adanya to the point. Tapi kalau menjelaskan gaya, kalau kita buka serat-serat, naskah-naskah Jawa itu jauh lebih puitis. Cerita sejarah tapi tidak to the point. Untuk bilang bahwa Mojopahit berdiri tahun sekian, itu kalau di buku sejarah ya tinggal disebut. Tapi kalau di babat-babat ada sengkalannya. Jatuh tahun sekian. Sengkalan itu simbol-simbol lewat kata-kata untuk menyebut tahun. Lebih puitis. Nah,
Jadi lebih utuh melihat realitas, tidak hanya 1-2 dimensi atau 3 dimensi, tapi segala dimensinya didalami. Makanya alam bagi orang Jawa seperti Islam, ada alam ghaib, ada alam nyata, alam ghaib atau alam syahadah. Kalau di dunia modern lebih melihat parsial. Kayak sains itu kan hanya melihat aspek empiris rasionalnya. Yang penting ada faktanya dan masuk akal, ya berarti itu sudah benar. Kan hanya itu kalau orang modern. Bahkan kalau orang modern lebih sempit ilmu kita, dianggap lebih qualified, lebih mendalam. Bapak Ibu kan kalau kuliah itu kan semakin spesialis kan semakin mahal bayarannya. Beda dengan kalau kita di ilmu-ilmu timur itu tidak ada, harusnya semakin luas wawasannya. Tapi kita kan misalnya kedokteran itu, kedokteran umum dengan kedokteran gigi kan lebih spesifik, biasanya ya bayarannya lebih mahal yang spesifik ini. Spesialis mata, spesialis gigi itu lebih mahal daripada yang umum. Jadi kalau dokter ngerti ilmu apa saja itu ya dianggap tidak qualified. Yang qualified itu yang mendalam di satu bidang saja. Ini berbeda dengan zaman dulu di timur termasuk di Jawa. Orang itu disebut pujangga, disebut begawan, itu ngerti macam-macam. Makanya zaman dulu di pedesaan-pedesaan Jawa, orang itu kalau jadi kiai tidak cukup hanya ngerti ilmu agama. Karena masyarakat itu akan tanya apa saja tentang segala hal dalam hidupnya pada beliau ini. Mungkin kapan harus menanam padi, menikahnya kapan, kalau sakit minta obat ya ke kiai, kalau apa saja anunya ke situ. Jadi dituntut menguasai banyak hal, baik yang nyata maupun yang gaib. Karena memang ada asumsi orang itu kalau pinter ya wawasannya holistik, luas, tidak spesifik atau spesial. Itu gaya Jawa dan gaya modern. Ini nilai-nilai yang dihidupkan oleh orang Jawa. Nah, kalau ini logika wadah dan isi. Logika wadah dan isi itu orang Jawa itu persis seperti kajian dalam tasawuf, melihat sesuatu itu ada lahirnya, ada batinnya. Logika wadah dan isi. Misalnya alam semesta ini. Alam semesta ini yang kita lihat itu hakikatnya hanya wadah. Isinya apa? Tuhan. Berarti apa? Jangan berhenti hanya di wadahnya. Kita harus masuk yang semakin dalam. Yaitu apa? Tuhan. Jadi makanya tadi orang Jawa melihat alam itu tidak berhenti di alam, tapi dia melihat alam itu manifestasi hadirnya Tuhan. Jasmani juga begitu, itu salah nulisnya. Harusnya rohani, bukan Tuhani. Jadi jasmani rohani. Fisik kita, jasad kita itu wadah saja. Hakikat diri kita itu yang rohani. Nanti agama juga begitu. Syariat, hakikat. Syariat itu hanya wadahnya saja. Intinya ada pada hakikat. Yo, wadah dan isi sama-sama penting, tapi jangan sampai wadah saja kehilangan isi. Itu yang ada di pikirannya orang Jawa. Makanya tadi lebih fokus ke hakikat, tidak terlalu suka ritual-ritual yang hanya formalistik. Jadi ini namanya logika wadah dan isi. Apa saja oleh orang Jawa ketika dihadapi selalu menggunakan logika. Logika wadah dan isi. Baik. Nah, kalau ini sebelum masuk ini belum ketemu Qurannya, nanti di belakang sedikit. Cara berpikirnya orang Jawa. Kisi-kisi berpikir ala orang Jawa. Jadi Jawa itu kalau berpikir yang pertama apa? Percaya ada namanya kebenaran universal. Ini kalau filsafat barat namanya filsafat perennial. Ada sesuatu kebenaran yang abadi.
yaitu mungkin kasunyatan atau sangkan paran itu asal-usul hidup kita. Kita dari mana mau kemana. Nanti arahnya pasti ke arah spiritualitas. Jadi ada kebenaran-kebenaran universal. Ini berlawanan dengan banyak orang hari ini yang berpikirnya kebenaran itu selalu relatif kontekstual. Tapi orang Jawa punya pandangan kebenaran itu ada kebenaran-kebenaran yang universal. Ini kalau dalam kajian tasawuf, ini wawasan-wawasan universal inilah kuncinya hidup yang harus kita kejar. Ini wawasan yang dulu oleh Allah dititipkan pada Nabi Adam. Nabi Adam sebelum turun ke muka bumi, itu kan ngajari dulu Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Nabi Adam itu dilatih, diberi ilmu oleh Allah tentang ini yang harus jadi pedoman untuk hidup di muka bumi. Dan wawasan-wawasan inilah nanti yang diwariskan terus-menerus. Ini yang disebut kebenaran universal atau Sophia Perennis. Ada filosof Muslim namanya Syed Hussein Nasr, itu yang membuat silsilah pewarisan kebenaran universal ini. Diawali dari Nabi Adam, nanti dilanjutkan putra beliau Nabi Sis, terus dirangkai-rangkai. Ya karena beliau filosof dari Persia, nanti ya rangkaian itu berakhir pada para filosof Muslim Persia. Karena diarahkan ke situ. Tapi kalau cabang-cabang yang lain sebenarnya masih banyak kalau mungkin mau diteliti. Di situ nanti ketemu di mana posisinya Nabi Musa, di mana posisinya, bahkan ada Siddhartha Gautama, ada Krishna kalau yang dari tradisi Hindu ada. Itu silsilah kebenaran. Jadi kebenaran-kebenaran universal yang memang dilestarikan karena ini jadi bekal kita untuk hidup di muka bumi. Setiap kali manusia terlalu banyak melenceng, biasanya Allah itu mengutus seorang pembaharu, seorang yang mengingatkan lagi dengan kebenaran. Nah, ini gaya berpikir Jawa juga begitu. Ada kebenaran universal. Kemudian orang Jawa membaca alam semesta ini dengan logika makrokosmos, mikrokosmos. Ada jagat besar, jagat kecil. Manusia ini ya jagat besar, ya jagat kecil. Dalam diri kita ada unsur-unsur alam semesta. Makanya kita ini ada unsur jagat besarnya. Tapi diri kita ini kan kecil, maka kita ini jagat kecil. Makrokosmos dan mikrokosmos. Kemudian ciri Jawa yang ketiga adalah ilmu dan laku. Jadi orang Jawa itu tidak terlalu suka ilmu yang berhenti pada ilmu saja. Wawasan yang selesai dengan diketahui atau dihafalkan saja. Kata orang Jawa, ilmu itu kelakone kanthi laku. Pemahaman kita 100% terhadap ilmu kalau sudah menjalankan. Karena ilmu yang tidak dijalankan, yang hanya dipahami saja, itu kan masih ilmu jare, masih katanya-katanya. Justru keyakinan kita 100%, pemahaman kita 100% itu kalau sudah dijalankan. Kebaikan apapun kalau hanya diketahui itu kan tidak ada gunanya. Tapi kalau sudah dijalankan, baru kita paham 100% sejauh mana manfaat, guna, ihwal dari kebaikan itu. Maka ilmu itu kelakone kanthi laku. Jadi harus sejauh mana kita harusnya nambah ilmu, nambah wawasan, kualitas diri kita meningkat. Kemudian yang paling utama adalah mengontrol hasrat, hawa nafsu. Kemudian dunia ini bergerak secara sirkuler. Kemarin kita membahas cokro manggilingan itu. Nah, di Jawa ada logika perjalanan hidup kita itu sebenarnya bukan perjalanan keluar, tapi perjalanan ke dalam. Jadi innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu sebenarnya perjalanan ke arah dalam, bukan perjalanan keluar. Jadi kita meniti jalan ke dalam diri, kita masuk ke diri, makanya
Di Jawa Timur itu kan ada Kediri. Kediri itu mungkin nama yang disematkan oleh Sunan Bonang agar orang-orang sadar bahwa tugas utama manusia itu berjalan ke dalam diri. Jadi Kediri itu ke dalam diri. Nah, jadi perjalanan kita itu perjalanan ke dalam. Kalau sudah nyampe di dalam, kita akan bercahaya keluar. Jadi logika timur itu, kita itu harus membuat diri kita seterang mungkin. Jadi kalau kita sudah terang bercahaya, otomatis lingkungan sekeliling kita juga terang. Orang-orang di sekeliling kita akan mendapat vibrasi dari cahaya kita. Ini kalau dalam Islam konsep seperti ini namanya, mudahnya kita sebut dakwah bilhal. Jadi tidak penting kita menceramahkan kebaikan. Yang penting itu kita mencontohkan kebaikan. Uswatun hasanah. Ketika kita menjalankan kebaikan, kita jadi contoh kebaikan. Kalau bahasa pakai teori the law of attraction itu, nanti kita akan mengimbas keluar, menarik orang dalam vibrasi kebaikan kita. Itu namanya uswatun hasanah. Kalau kita jadi orang tekun sholat, pasti anak-anak kita yang ada di rumah sekeliling kita juga akan terimbas jadi rajin sholat. Tanpa harus kita marah-marahi, kita perintah-perintah untuk sholat. Nah ini namanya uswatun hasanah. Kalau dalam agama, dakwah bilhal namanya. Mengajak orang dengan perbuatan, tidak dengan perintah marah-marah. Nah ini gaya timur, termasuk Jawa. Jadi agar orang itu ikut kita, agar orang itu tercerahkan, bukan kita capek-capek mencerahkan orang lain, tapi buatlah diri kita cerah, sehingga orang lain otomatis jadi terang, karena terangnya diri kita. Logika seperti ini mungkin berat. Kalau selama ini kan kita, seperti saya ini, ya tiap hari ngomong ini, bukan ceramah, ini kan bukan mencontohkan uswatun hasanah. Makanya saya tidak berani ini disebut ceramah. Saya sukanya ini belajar bersama saja lah, bukan. Karena harusnya yang efektif itu kita yang menghidupkan cahaya sehingga sekeliling kita terang. Nah, ini nanti didukung oleh pandangan tentang hukum semesta. Itu saya tulis hukum balas sederajat. Balas sederajat itu kebaikan apapun akan kembali pada kita, keburukan apapun juga akan kembali pada kita. Kalau agama, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini hukum balas sederajat. Kita harus ingat-ingat ini, kebaikan sekecil apapun ada balasannya, dan keburukan seperti apapun juga ada balasannya. Terakhir, cara berpikir Jawa itu adalah kemenangan itu hakikatnya adalah kemenangan kita atas diri kita sendiri. Jadi perjuangan paling berat itu perjuangan menaklukkan ego kita, diri kita sendiri. Ini tantangan paling besar yang harus kita tundukkan. Jadi cara berpikir Jawa juga begitu. Orang yang bisa menaklukkan egonya. Jadi tidak hanya nggugu karepe dhewe itu menuruti hasrat, hawa nafsu, keinginannya sendiri, maka dialah orang yang menang, dialah orang yang unggul. Jadi berarti kearifan Jawa berhubungan dengan ini semua. Jadi yang pertama, percaya ada kebenaran yang universal, yang ini jadi pedoman kita dalam hidup di dunia. Yang kedua, menjaga harmoni antara makrokosmos dan mikrokosmos. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri dengan ilmu. Tidak hanya memperoleh pengetahuan, tapi menjalankan pengetahuan. Yang keempat, mengontrol hasrat nafsu. Yang kelima, sadar bahwa segala peristiwa di dunia ini saling terkait, seperti di Cokro Manggilingan. Kemudian perjalanan kita adalah perjalanan ke dalam, bukan perjalanan mencari-cari cahaya keluar, tapi membuat diri kita bercahaya ke dalam. Dan kita harus ingat, hidup ini ada hukum balas sederajat. Kebaikan yang kita lakukan, baik pula yang kita dapatkan.
buruk yang kita lakukan, buruk yang kita dapatkan. Kemudian manusia adalah bagian dari alam semesta, bagian dari masyarakat. Dan yang terakhir, kemenangan yang sejati itu kemenangan atas diri kita sendiri. Inilah kisi-kisi pemikiran Jawa. Nah, saya membawakan falsafah-falsafah hidup kunci kalau dalam budaya Jawa. Jadi di catatan saya ada sekitar 6 filosofi hidup. Nah, karena temanya ada Al-Qur'annya, saya sambungkan dengan ayat. Jadi ada di Jawa itu paham manunggaling kawula Gusti, ada paham sangkan paraning dumadi, ada paham memayu hayu ning bawono, ada paham cokro manggilingan yang kemarin kita bahas, ada paham sastro jendro hayu ningrat, ada filosofi topo dan tirakat. Jadi yang manunggaling kawula Gusti itu mudahnya adalah menyatukan keinginan kita dengan keinginannya Allah. Orang itu disebut manunggal dengan Gustinya kalau keinginannya ya itulah keinginannya Tuhan. Mudahnya begini, misalnya kita sholat. Kita sholat itu kalau masih merasa ini perintahnya Allah yang harus saya jalankan, ini levelnya masih janjane keinginan kita masih belum selaras dengan keinginannya Allah, cuma karena kita diwajibkan kita jalankan. Rasanya agak berat. Tapi kalau sudah aku juga ingin itu, sholat itu juga kepentinganku, juga kebutuhanku. Meskipun tidak diwajibkan, aku juga akan sholat. Ini berarti keinginannya Allah dan keinginan kita sudah selaras. Jadi orang yang keinginannya dan keinginan Tuhan menyatu selaras, itu nanti yang di Jawa disebut manunggaling kawula Gusti. Jadi kalau dalam agama itu mungkin ini level yang disebut ikhlas atau level cinta ilahiyah. Kalau orang sudah cinta itu kan sudah, aku sudah tidak ada, yang ada hanya engkau. Jadi ini yang disebut manunggal antara kawula dan Gusti. Jadi tidak harus jelimet, rumit, kan kadang-kadang kita menjelaskan tema manunggaling kawula Gusti ini kan seolah-olah terus diri kita yang jasad ini bersatu dengan Allah. Wah, itu musyrik dong, itu enggak ke situ sebenarnya arah. Jadi, manunggal kawula Gusti itu bersatunya keinginan Allah dengan keinginan hamba. Dan itu yo kalau bersatu pasti yang menang keinginannya hamba. Berarti yang kita inginkan itu persis sama dengan yang diinginkan oleh Allah. Karena memang levelnya level ikhlas. Ikhlas atau cinta itu kan ketika orang yang dia inginkan hanya kebahagiaan yang dia cintai. Yang dipikir ini dia suka apa ya, dia ingin makan apa ya. Itu kan kalau kita punya pasangan ya dipikir itu. Kenapa? Karena cinta, tidak berpikir tentang kita sendiri. Itu filosofi manunggaling kawula Gusti. Itu kalau pakai ayat itu saya sebut bisa pakai Al-Insan ayat 30, Fusilat ayat 54, Al-Baqarah ayat 155. Di Al-Insan ayat 30 itu wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Sesungguhnya bukan mereka yang berkehendak, tapi Allah lah yang menghendaki. Jadi berarti kehendak itu hakikatnya adalah kehendaknya Allah. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Dan bukankah Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya berarti segalanya itu ada di dalam Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau hadapkan wajahmu, di sana engkau lihat Allah hadir. Ini persis orang yang jatuh cinta. Kemanapun sedang apapun yang ada di pikirannya hanya yang dicintai. Itu berarti sudah manunggal dengan Tuhan. Manunggaling kawula Gusti. Kemudian di Jawa juga ada filosofi sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi itu asal usulnya kehidupan ini, asal usulnya kenyataan ini. Yo,
Ini isinya persis kalau kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita itu berasal dari Allah dan nanti akan kembali lagi kepada Allah. Nah, itu filsafat Sangkan Paraning Dumadi. Jadi orang Jawa itu memahami apapun, kesadarannya adalah kesadaran inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kesadaran inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu berarti kesadaran bahwa segalanya ini tidak selamanya. Puncaknya kita harus kembali pada Allah. Berarti apapun yang sedang aku lakukan, ini harus dipastikan membuat aku semakin dekat dengan Tuhan atau tidak. Ini berarti orang yang punya kesadaran Sangkan Paraning Dumadi. Kita belajar, kita makan, kita minum, kita jalan-jalan dengan kesadaran innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini berarti kita pastikan semua yang kita lakukan tadi membuat kita lebih dekat dengan Allah. Saya makan ini biar saya kuat untuk ibadah, kuat untuk munajat bercengkrama dengan Allah. Jadi memastikan itu, memastikan segala yang kita lakukan semakin membuat kita dekat dengan Allah. Saya jalan-jalan biar sehat, saya refreshing biar otak segar, biar diri ini segar, sehingga nanti kalau pas sholat sudah segar jiwa raga sehingga asik bersama Allah bisa lama. Tidak kok saya ini lemes jadi kalau sholat dapat 1 rakaat sudah menguap, dapat 2 rakaat wah ngantuk dan seterusnya, kurang segar. Jadi jalan-jalan ini dalam rangka ke sana, tidak hanya sekedar kesehatan demi dunia. Nah, itu namanya kesadaran Sangkan Paraning Dumadi. Apa saja diarahkan untuk membuat kita lebih dekat dengan Allah. Nah, ada pula filosofi memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono seperti saya bilang tadi, mempercantik isinya alam. Alam itu hayu, hayu itu cantik, bawono itu alam semesta. Memayu itu mempercantik, mempercantik kecantikannya alam semesta. Jadi apapun yang kita lakukan, kehadiran kita di dunia ini harusnya membuat dunia kelihatan tambah cantik, tidak malah merusaknya. Ini ayatnya banyak. Di situ saya sebut, misalnya Al-Quran melarang kita merusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan engkau merusak bumi setelah Allah memperbaikinya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak sekali muncul kerusakan di bumi dan di laut karena perbuatan manusia. Berarti memayu hayuning bawono itu perintah agama. Kita jangan merusak dunia. Kehadiran kita harusnya menambah cantiknya dunia. Karena kita ini manusia yang paling diistimewakan oleh Allah, diberi akal budi. Jangan sampai malah sebaliknya. Adanya kita dunia tambah rusak. Meskipun dulu diramalkan para malaikat juga begitu. Tapi itu kan ujian sebenarnya bagi manusia. Kita jangan begitulah. Kita punya amanat sebagai khalifahnya. Itu memayu hayuning bawono. Kalau ini cokro manggilingan. Kemarin kita bahas panjang lebar ini. Bagaimana hidup ini silih berganti. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya hidup ini adhaka wa adha. Adhaka itu ada tertawanya, wa abka itu ada menangisnya. Ya hidup itu ya kadang menangis, kadang tertawa. Ada kesusahan, pasti ada kesulitan. Ini kan ayat sering kita baca. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini kalau mengikuti ayat ini sebenarnya setiap ada satu kesulitan, di situ ada 2 kemudahan. Karena yusronya diulangi 2 kali. Jadi kasih sayangnya Allah pada manusia, asal kita tidak malas, problem apapun itu yang dibebankan oleh Allah pada kita pasti ada solusinya. Bahkan dari banyak jalan, tidak hanya satu jalan. Itu sudah ditegaskan fa inna ma'al usri yusra, ditegaskan lagi inna ma'al usri yusra. Tidak usah khawatir, pasti ada jalan keluarnya. Termasuk pandemi ini, asal kita tidak males, mau serius. Ada pula filosofi namanya sastro jendro hayuningrat. Kalau ini yang agak dalam, kalau ini yang wawasan-wawasan kebatinan mendalam. Sastro itu ilmu, jendro itu
maksudnya milik raja. Hayuningrat itu ketentraman, keselamatan. Jadi ilmu-ilmu yang jadi wawasannya para raja, yang ini jadi sumber ketentraman dan kedamaian dunia. Ini kalau di Jawa ini jadi bagian dari ceritanya wayang. Ini wawasannya sangat rahasia, tidak boleh sembarangan orang diajari. Ini sebenarnya ilmu-ilmu tentang kasunyatan, rahasia hidup. Mempelajarinya tidak boleh sambil lalu. Kalau sambil lalu bisa keliru-keliru. Nah ini kalau di Jawa biasanya diajarkan pada orang-orang yang level kajiannya sudah mendalam, sudah ngerti peta-peta berpikirnya, tidak langsung dijujuk ke sini. Itu kalau ditandingkan ayat, wawasan-wawasan kedalaman ini ya bisa kayak surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan milik Allah lah kunci-kunci kegaiban yang tidak ada yang tahu kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah yang tahu apa yang ada di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan kalau ada sehelai daun jatuh Allah tahu. Wala habbatin fi zulumatil ardi, dan kalau ada satu biji yang tumbuh di kegelapan bumi, wala robbin wala yabisin, dan biji kurma dan kekeringan, illa fi kitabim mubin, semuanya ada dalam tulisannya Allah. Ini maksudnya menunjukkan segala sesuatu itu ada makna, ada hikmah, ada rahasianya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menjelaskan ini. Makanya disebut sastra jendro. Sastra itu ilmu miliknya orang-orang tertentu, orang-orang khusus yang menguasai kayak raja. Makanya disebut jendro. Jendro itu artinya milik raja. Hayuningrat. Hayuningrat itu untuk memperindah alam semesta. Biasanya digandeng dengan kalimat pangruwating diyu, untuk menyingkirkan segala kemalangan dalam hidup. Dan yang terakhir, filosofi hidup Jawa yang terkenal juga tentang topo dan tirakat. Topo dan tirakat itu kemauan kita untuk sebentar melakukan refleksi, menjauh dari keramaian, kenikmatan, demi kenikmatan yang lebih besar, peningkatan hidup yang lebih tinggi yang akan datang. Itu namanya topo dan tirakat. Kalau bahasa tasawufnya ya kita uzlah dan puasa. Mengapa? Karena kalau kita tidak keluar sebentar, menjauh sebentar, biasanya sulit melihat yang benar, yang salah. Sesuatu itu kan kelihatan jelas kalau kita mengambil jarak. Kalau terlalu dekat, tidak akan kelihatan. Laptop kita ini, kalau Bapak Ibu di depan laptop, itu kalau antara wajah dengan laptop nempel kan malah tidak kelihatan apa-apa. Meskipun sinyalnya lancar, tapi baru kelihatan kalau kita mengambil jarak. Maka baik buruknya hidup kita, baik buruknya dunia ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi akan lebih bisa jernih kita lihat dengan sebentar kita mengambil jarak. Itulah topo dan tirakat, menjauhkan diri sebentar. Makanya itu kalau pakai ayat saya setarakan dengan surat Al-An'am dan Shot. Surat Al-An'am itu yang ayat 116 menyarankan kita menjauh sebentar dari keramaian. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti terus sebagian besar orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini boleh dipakai dalil, kita jangan terlalu tertipu oleh viral-viral hoax-hoax yang populer. Jadi ini seperti kita tutik aksaroman fil ar, jadi mengikuti sebagian besar orang, karena kita bisa secara tidak sadar akan tersesat dari jalan Allah. Jadi ini sederhananya, benarnya orang banyak tidak pasti kebenaran. Jadi kadang-kadang orang itu secara tidak sadar menyepakati sesuatu yang salah sebagai kebenaran. Iyattabi'una illa dzonna. Mereka itu hanya mengikuti prasangka-prasangkanya sendiri saja. Maka kita perlu menjauh sebentar, topo dan tirakat.
Kalau di surat Shot itu kita tirakat topo dalam hal mengekang hawa nafsu. Kalau tadi jangan mengikuti orang banyak, kalau ini wala tattabi'il hawa. Jangan mengikuti hawa. Hawa itu dorongan dari dirimu saja. Karena kadang-kadang